bertahun-tahun di hutan, paling berjasa di tubuh UPM. Masa kelam tak membuatnya kembali lagi. Seorang pria yang sempat menjadi pelaku separatis UPM membagikan pengalamannya saat memutuskan kembali ke NKRI. Masa kelamnya saat masih di hutan berbanding terbalik dengan kondisinya saat ini. Pria tersebut sempat mengatakan bahwa keputusannya kembali ke NKRI tidak pernah disesali karena keadaannya selama di hutan tidak membuatnya bahagia. Melansir dari kanal YouTube Ulagai Tinggin, berikut informasi selengkapnya. Mantan UPM yang dibiasai dipanggil kakak supir Murib menceritakan pengalamannya saat menjadi tentara UPM. Karena harus menghabiskan setengah hidupnya di hutan, ia merasa bahwa perjuangannya sia-sia dan semakin jauh dari kata merdeka. Kakak supir Murib mengatakan ia pertama kali ada di hutan pada 2004 silam dan memutuskan untuk turun gunung pada 2012. Saat ini dia tinggal di Kecamatan Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Selama tinggal di hutan, ia mengatakan harus setengah mati mencari makanan dan tinggal di sana. Belum lagi beberapa anggota TNI dan Polri yang silih berganti masuk ke dalam hutan sehingga membuat ia dan teman-temannya dulu harus pindah tempat di dalam hutan. Ya, mau makan juga susah kan anggota TNI Polri sudah muncul, mereka kabur di hutan macamnya kayak babi hutan, ujar kakak supir Murib. Penampilannya dulu juga sangat berbeda dengan saat ini. Ia mengatakan bahwa rambutnya sempat panjang dan sampai ke kaki. Tapi itu dulu, itu rambut gondrong sekali, tanya. Rambut sampai kaki di bawah, ucap kakak supir Murid. Saat memutuskan kembali ke NKRI, ia sempat berdebat dan menentang keputusannya untuk turun dari gunung. Ia mengatakan bahwa teman-temannya marah. Meski kedemikian, beberapa mantan anggota KKB UPM juga mengikuti keputusannya untuk turun. Itu mereka tidak memikirkan toh bagaimana masyarakat ini punya anak, ada punya keluarga istri, kasih jamin keluarga, makan juga susah, lanjut kata kakak supir Murib. Kebiasaan UPM yang suka merampas barang membuatnya berpikir bahwa hal tersebut tidak akan membuat UPM akan merdeka. Anggaplah itu pencuri, kakak pikir ini mulai merampas alat milik negara Indonesia. Jadi kalau mereka rampas di pos, ambil senjata, barang tidak mungkin merdeka. Kakak pikir begitu, banyak korban. Kakak pikir langsung turun dari atas. Setelah ia memutuskan untuk kembali ke NKRI, ia sempat diundang langsung ke Jakarta. Setelah menyatakan tulus dan siap kembali ke NKRI, pemerintah memberikan bantuan rumah dan fasilitas lain untuk ia dan warga setempat. Kan kakak minta sendiri minta tolong dibangunkan Pak Luhut Penjahitan, sekretaris Ketua Menteri di pusat, ucap kakak supir Murib. Pemerintah membangun rumah tersebut sebagai hadiah atas keputusannya kembali ke NKRI. Tertipu janji manis pimpinan KKB, gerombolan memilih tindakan di luar dugaan. Anggota Eganus Kogoya menyerah, mengaku ditipu, dijanjikan uang banyak, nyatanya kelaparan di hutan. Seorang mantan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Tenius Tabuni akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Tenius Tabuni berikrar telah keluar dari keanggotaan KKB. Tenius Tabuni berikrar telah keluar dari keanggotaan KKB dan kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pengakuannya, Tenius Tabuni mengungkapkan alasan dirinya mau bergabung dengan KKB ketika itu karena dijanjikan kehidupan serba mudah. Segala kebutuhan hidupnya, kata Tenius Tabuni, akan dipenuhi, termasuk juga diberikan banyak uang. Namun seiring berjalannya waktu, Tenius Tabuni sadar telah ditipu.
sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik, ditambah KKB tidak solid, selalu terpecah-pecah dan bergerak sendiri-sendiri, kata Tenius Tabuni. Tak hanya itu, Tenius Tabuni mengaku selalu bertentangan dengan hati nurani selama bergabung dengan kelompok Rombolokbere. Batinnya menjerit ketika KKB kerap menyakiti masyarakat yang menolak membantunya. Tenius Tabuni pun mengaku terpaksa bergabung dengan KKB, seringkali memeras dan mengancam masyarakat serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu, ujar Tenius Tabuni. Lebih lanjut, Tenius Tabuni mengungkapkan jika pernah terlibat kontak senjata dengan aparat saat masih bergabung dengan KKB. Menurut Tenius Tabuni, insiden baku tembak itu terjadi pada 2017 di wilayah Habema. Saat itu, Tenius Tabuni bersama kelompok melakukan pengadangan hingga akhirnya terjadi kontak senjata. Setelah mengungkap ikrar setia kepada NKRI, Tenius Tabuni mengaku ingin hidup normal, merasa aman, dan sementara itu, Komandan Satgas dan Satgas Pamtas Mobili Yonif Rider 323-BP Kostrat Mayor In Afrianda Bayu Laksono mengapresiasi langkah Tenius Tabuni.